Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga dimudahkan semua urusannya. Oke teman-teman, jadi kali ini Kang Deso kedatangan sebuah HP ya. Di sini ada HP Samsung A01. Jadi kendala dari HP ini ya, kata pemiliknya katanya tidak bisa dicas ya. Nah, di sini untuk di bagian pada layarnya sudah pecah seperti ini, tapi kata orangnya ini ya, untuk dari layarnya ini masih bisa disentuh dan masih bisa menyala, teman-teman ya. Oke, untuk permasalahan ini saya lihat ya, untuk di bagian pada lubang pada konektor casnya, di sini terdapat memang ada kendala, salah satunya di sini ada sebuah tembaga ya, tembaganya itu agak terlipat ke dalam ya teman-teman ya. Jadi mungkin ini penyebabnya awal mulanya ketika ngecas tidak pas dan kemudian untuk tembaganya itu tergulung ke dalam ya. Nah, untuk di bagian tembaganya ini ya, ini kan ada dua ya di sini. Ini eh, tidak bisa diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi kita harus ganti menggunakan konektor yang baru. Dan ini adalah penyebabnya ya teman-teman. Oke, dan untuk HP ini sendiri ya, ketika dinyalakan itu ya tidak bisa teman-teman ya. Saya karena di sini mendapat kendala di bagian pada tombol pada on off-nya. Di sini sudah rontok ya. Ya, di sini sudah rontok, tombolnya sudah hilang dan untuk dari kasihnya sudah pecah. Oke, jadi ini ya di bagian pada pojok bagian bawahnya sini sudah lepas juga, ini untuk dari penutupnya ada yang sumpil. Oke, jadi ini layarnya seperti ini, kendalanya wah parah sekali. Ini memang jatuhnya sudah lama ya teman-teman ya, karena HP ini memang kemarin itu bisa digunakan ya. Mungkin karena untuk dari pengecasnya ini bermasalah, jadi ya HP tidak bisa dicas dan kemudian tidak bisa nyalakan lagi. Untuk HP ini ketika dipakai itu hanya di sentuh dua kali ya, pakai layar sentuhan dua kali ketika mau menyalakan, tidak menggunakan tombol on off-nya karena tombol off-nya kan sudah rusak teman-teman ya. Nah, ini sudah saya buka ya untuk dari tampilan dalam pada HP Samsung A01. Untuk bagian dalam pada Samsung A01 ini ya, di sini kan ya di bagian pada tombolnya ini bisa diperbaiki ya teman-teman, tanpa kita harus ganti menggunakan tombol yang baru. Tapi di sini saya tidak menggantinya karena di sini saya tugasnya untuk memperbaiki pada bagian pada mesin bagian bawah. Karena untuk dari pemiliknya sendiri mintanya yang penting intinya HP ini bisa dicas ya. Ya mungkin juga dari pemilik HP ini ya karena mungkin dari budgetnya ya atau dari dananya tidak punya, jadi dia hanya menyuruh saya untuk mengganti di bagian pada konektor casnya, yang penting intinya HP ini bisa menyala dan bisa dicas kembali. Oke, dan ini sambil saya lepas untuk dari konektor dari penghubung mesin bagian atas dan juga pada mesinnya ini. Nah, di sini untuk di bagian pada konektor casnya ya, ternyata di sini ya memang benar ya, dari tembaganya sudah terdorong ke depan dan ini tidak bisa diperbaiki, hanya saja kita bisa ganti menggunakan konektor cas yang baru ya teman-teman ya. Oke, lanjut saya akan ganti konektor cas ini menggunakan konektor cas yang baru. Pertama kita siapkan untuk pencapit mesin PCB-nya dan kemudian kita pasangkan untuk dari mesin PCB ini ya. Kita paskan ya, intinya jangan sampai menyenggol komponen yang lain ketika pencapitan seperti ini, nanti khawatirnya ada yang terlepas atau yang tersumpil ya. Dan ini sudah pas ya, dan kemudian di sini saya akan kasih sedikit fluk untuk membantu agar konektor cas ini bisa terlepas ketika saya blower menggunakan solder uap ya. Nah, di sini sudah saya kasih plug dan kemudian kita langsung aja lepas dari konektor yang sudah rusak ini. Kita bantu menggunakan pinset sambil kita angkat sedikit sambil kita semburkan menggunakan blower. Nah, di sini sudah terlepas untuk dari konektor yang sudah rusaknya. Awas di sini karena panas sekali. Oke, seperti ini penampakannya ya, memang minta diganti ini konektornya karena sudah berkarat juga. Oke, dan kemudian ya saya akan lepas untuk dari mesin atau papan PCB-nya ini.
Di sini kan tadi agak sedikit melengkung ya teman-teman ya, ketika saya proses pemanasan atau pembloweran. Jadi saya lempengkan kembali agar lebih rata untuk dari papan PCB-nya ini. Nah, kemudian saya pasangkan kembali. Di sini kan ada sebuah kaki pin 4 ya, pin 5. Nah, di sini kita kasih sedikit flux ya untuk dari pin 5 di sini di mesin PCB-nya ini. Nanti di sini saya akan kasih sedikit timah untuk menambahkan pada kaki pinnya ini ya, atau timah yang terdapat di mesin PCB ini. Kita tambahin timah sedikit aja agar nanti kita proses pemasangan pada konektornya, kaki konektor itu bisa melekat atau menempel di bagian pada timah ini. Jadi saya kasih sedikit aja, yang intinya jangan sampai menyatu ya dari kaki satu dan satunya. Kemudian saya bersihkan untuk dari sisa fluknya. Nah, seperti ini ya. Nih, di sini sudah rapi. Yang intinya jangan sampai menyatu dari kaki satu dan satunya. Dan ini sudah selesai untuk penambahan timahnya. Dan kemudian saya akan ambil untuk dari konektor yang barunya. Di sini sudah saya siapkan untuk dari konektor casnya yang barunya, dan kemudian saya akan pasangkan ke mesin PCB-nya ini. Untuk pemasangan ini kita harus paskan untuk dari kaki-kakinya, jangan sampai ada yang menceng ya. Kita harus paskan dari lubang kakinya. Apabila sudah pas, kemudian kita panaskan kembali menggunakan blower. Untuk panasnya di sini saya kasih 350, untuk anginnya saya kasih 5 atau 4. Yang intinya sesuaikan aja dengan blower teman-teman masing-masing di rumah, karena setiap blower, setiap merek itu berbeda-beda ya. Nah, kita sambil tekan seperti ini, dan kemudian kita lepas ya kalau dia sudah mapan semua untuk dari kaki-kakinya. Nah, di sini sudah mapan semua, dan kemudian saya lepas ya untuk dari mesin PCB-nya ini. Nah, di sini karena tadi agak sedikit melengkung dari papan PCB-nya ini, jadi saya ratakan kembali. Nah, di sini kan ada kaki 5 ya, atau kaki konektor di bagian depannya sini. Kita bantu menggunakan solder, kita tekan ke bawah ya, sambil kita tambahin timah sedikit agar dari kaki konektor 4 ya, konektor 4 di sini itu lebih kencang. Kita kasih sedikit timah, dan kemudian kita tekan juga ya untuk di bagian pada pin 5 di bagian pada depan konektornya ini. Di sini kan ada pin 5 atau kaki konektor 5. Jadi kita tekan menggunakan solder agar dia itu lebih mapan lagi ya, dan melekat dengan timah yang terdapat di bagian pada papan mesin PCB ini. Nah, ini ya sudah selesai untuk penggantian dari konektor casnya, dan kita bisa pasangkan kembali ke HP-nya, dan kemudian kita tes apakah dengan proses penggantian dari konektor cas ini bisa berhasil ya. Oke, dan di sini saya akan pasangkan terlebih dahulu untuk dari mesinnya ini, dan saya akan tancapkan kembali dari konektor penghubung mesin bagian atas dan bawah, dan kemudian dari kabel antena jangan lupa ya. Nah, ini sudah saya tancapkan, dan kemudian saya akan tutupkan kembali untuk dari penutupnya ini, karena kalau tidak ditutup takutnya nanti terlepas ya dari papan mesin PCB-nya. Jadi sambil saya bantu menggunakan baut agar penutupnya ini tidak terlepas. Saya di sini tidak memasang semua bautnya, hanya ini hanya pengetesan aja ya teman-teman ya. Jadi tidak dipasang semuanya, tidak apa-apa untuk bautnya. Oke, dan coba saya akan cas. Nah, di sini belum mau menyala ya untuk HP-nya ya. Wow, ini kenapa ya? Oh, bisa jadi karena ini di baterainya juga teman-teman ya. Jadi kita harus cek terlebih dahulu untuk di bagian baterainya juga, atau kita cek juga untuk di bagian pada arus pengecasan dari antara konektor cas sampai ke bagian pada konektor baterainya. Nanti kita akan tes menggunakan multitester digital sambil kita cas ya. Nah, ini di sini saya lepas terlebih dahulu untuk dari penutupnya. Nah, di sini kan ya, di sini ada soket pada
baterai dan juga soket konektor pada LCD-nya. Di sini saya akan tes ya, sambil saya cas dan sambil saya ukur menggunakan multitester digital. Oke, saya akan ambilkan untuk dari multitester digitalnya. Di sini kita arahkan ke 20 volt untuk mengecek daya, apakah daya ini masuk ke dalam baterai atau tidak. Di sini saya akan tes ya untuk dari konektor pada baterainya. Oke, untuk baterai di sini ada tegangan 3,6, berarti baterai ini masih baik-baik saja atau masih bagus. Untuk dari arus pengecasan ya, dari konektor bawah sampai ke konektor pada mesin PCB-nya atau konektor baterainya, di sini tidak ada daya sama sekali yang masuk. Mungkin ini ada penyebabnya teman-teman ya. Di sini ada penyebab mengapa ya. Ketika saya sudah mengganti konektor yang baru, ternyata di sini tidak mau ada daya yang masuk. Oke, dan di sini saya akan buka kembali dari penutup bawah ini. Saya akan saya bongkar kembali ya untuk dari penutupnya. Dan coba saya akan jumper ya dari jalur pengecasan. Mungkin di sini dipenyebabkan mungkin dari kabel dari LCD-nya ini ada yang putus, jadi saya akan jumper menggunakan kabel jumper ya. Kita di sini akan jumper ya dari konektor ke jalur bed atau jalur pada pengecasannya. Oke, di sini saya akan lepas terlebih dahulu untuk dari mesin bawahnya ini agar lebih mudah nanti saya proses penjemperannya. Kita jumper menggunakan kabel jumper. Di sini kan ada itu ya, ada kapasitor. Nanti kita akan jumper di bagian pada kapasitornya dan kita jumper di bagian sini teman-teman ya. Nah, di bagian sini kita akan jumper menggunakan kabel jumper. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya akan siapkan terlebih dahulu untuk dari kabel jumpernya. Nah, di sini sudah saya siapkan dan kemudian saya siapkan juga untuk solder dan juga timahnya. Pertama-tama saya akan panaskan terlebih dahulu untuk dari kabel jumpernya agar nanti proses penjemperannya lebih mudah ya. Oke, dan kemudian lanjut saya akan kasih timah untuk dari bagian sininya, karena di sini saya akan jumper untuk di bagian pada jalur pengecasannya. Kemudian kita pasangkan untuk dari kabel jumpernya. Oke, dan ini sudah saya solder ya untuk dari kabel jumpernya. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian kita tinggal paskan aja untuk kabelnya dari panjang atau pendeknya. Saya kasih restan seperti segini aja. Dan kemudian kita jumper ya untuk di bagian pada kapasitor yang sudah saya tadi kasih tahu ya di bagian sini. Ini adalah jalur pada pengecasannya. Saya sambung menggunakan kabel jumper. Oke, dan ini sudah saya sambungkan. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman ya. Ketika saya sudah jumper, di sini kan ada kapasitor kecil ya. Nah, di sini. Nah, ini arusnya ya. Ini jalurnya, jalur casnya. Saya jumper di bagian sini. Dan kemudian kalau sudah ya, kita pasangkan kembali. Kita pasangkan kembali. Kita atur posisinya. Oke, dan ini sudah saya pasangkan, tinggal kita tancapkan untuk di bagian pada konektor penghubung mesin atas, dan kemudian kita pasang untuk dari penutupnya agar nanti tidak terlepas dari mesin bawahnya ya. Oke, di sini sudah saya pasang semuanya untuk dari baut-bautnya. Oke, dan kemudian coba saya akan tancapkan untuk dari soket LCD-nya dan juga baterainya. Coba saya akan cas HP-nya ini apakah masih menyala atau tidak. Masih saja belum bisa menyala. Wow, ternyata di sini saya menemukan sebuah permasalahan yang sangat serius sekali ya. Ini
kendala di bagian pada pengecasannya. Untuk dari ini ya, lampu dari chargernya ketika saya tancapkan mati ya. Saya lepas, nyala kembali. Padahal ini charger masih bagus, biasanya saya gunakan ya. Oke, bisa terjadi di sini karena kabel pada ini ya, LCD-nya ya yang putus. Jadi ini solusinya ya, kita harus ganti ya LCD-nya juga. Ketika saya lihat ya di sini untuk dari konektornya, ketika saya tancapkan lampu berkedip. Mungkin ini kendalanya di bagian pada LCD-nya juga, dan bisa jadi pada papan PCB pada konektor casnya. Di sini lihat ya, untuk dari LCD-nya seperti ini ya. Jadi soket dari penghubung mesin atasnya itu jadi satu di bagian pada mesin LCD-nya. Mungkin di sini ada komponen yang putus ya, atau yang rusak. Jadi mau tidak mau kita harus coba menggunakan LCD yang baru, dan juga kita coba menggunakan papan PCB konektor casnya yang baru ya teman-teman ya. Di sini saya akan nyalakan untuk dari HP-nya, coba saya akan lihat untuk dari tampilan LCD-nya. Untuk pada layar LCD-nya di sini menyala, hanya saja untuk dari layarnya ini ada sedikit tempong hitam ya di bagian pada LCD-nya. Untuk LCD normal ya, tapi kalau untuk dari jalur pengecasan yang bermasalah, dan ini mungkin harus ganti LCD juga karena saya sudah jumper tidak bisa, mungkin ada jalur yang konslet di bagian pada dalam mesin LCD-nya. Nah, ini sambil saya tunggu, ini HP sudah menyala. Lihat di sini untuk tombolnya karena rusak, saya gunakan pinset seperti ini, saya konekkan. Nah, di sini ya masih bisa disentuh, hanya saja dari layarnya ini ada tempong hitam atau bintik hitam. Oke, jadi saya di sini belum bisa melanjutkan video ini teman-teman ya. Jadi harus minta persetujuan dari pemilik HP-nya ini, apakah mau ganti LCD atau tidak ya. Jadi saya hanya kasih solusi aja di sini bagi teman-teman yang mempunyai kendala yang seperti ini. Teman-teman ganti aja ini LCD menggunakan LCD yang baru, dan juga papan PCB yang baru ya, papan PCB konektor casnya yang baru. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang mengalami kendala seperti ini. Ini saya tidak bisa meneruskan video ini, jadi maaf sekali. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Des Official ini dengan cara sukai video ini, diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Des Official ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.